korupsi dengan tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan dengan tingkat korupsi paling tinggi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Indri Sukmawati, Notar 1901191. Nama Taruna Muda Ilham Fernando, Notar 1901188. Nama Taruni Muda Gusti Ayu Mas Agustin Ariana, Notar 1901164. Izin perkenalan diri. Nama Taruna Muda Gilang Gernawan Ampun, Notar 1901159. Izin menyampaikan. Ada pembahasan kita kali ini adalah tentang pengertian korupsi dan penyebab seseorang melakukan korupsi. Pengertian dari korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan jabatan atau kepercayaan untuk kepentingannya sendiri. Penyebab dari korupsi tersebut ada dari faktor internal. Faktor internal tersebut adalah faktor dari dalam diri kita sendiri, yaitu sifat tamak dan gaya hidup yang terlalu mewah sehingga apa yang didapatnya atau gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehingga individu tersebut melakukan korupsi. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi satu, faktor politik, dua, organisasi, ketiga, faktor ekonomi, dan keempat adalah faktor hukum. Sekian dari saya, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yaitu dampak dari korupsi dan nilai serta prinsip anti korupsi. Meluasnya praktek korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa. Misalnya harga barang yang mahal namun dengan kualitas yang rendah, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, citra pemerintahan yang buruk di mata internasional, hingga krisis ekonomi yang berkepanjangan yang mengakibatkan suatu negara tersebut terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Berdasarkan laporan Bank Dunia, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang utangnya parah, berpenghasilan rendah, dan dimasukkan ke dalam kategori negara-negara termiskin di dunia seperti Mali dan Ethiopia. Sungguh suatu tindakan yang sangat biadab karena korupsi yang dilakukan benar-benar memperburuk kehidupan. Apakah koruptor mau bertanggung jawab atas itu semua? Tentu saja jawabannya tidak. Karena pada dasarnya korupsi itu sendiri terjadi karena adanya faktor internal yaitu niat dan faktor eksternal yaitu kesempatan. Setidaknya ada beberapa nilai anti korupsi yang perlu ditanamkan sejak dini, yaitu kejujuran, kemandirian, kepedulian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi ini. Sesuatu hal yang besar selalu diawali dengan satu langkah kecil namun pasti dan penuh integritas. Selamat datang generasi anti korupsi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Adapun yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu mengenai upaya pemberantasan atau pencegahan tindak korupsi dapat dilakukan dalam bentuk berikut. Yang pertama, pengawasan oleh lembaga masyarakat. Yang kedua, lembaga pengawasan seperti DPR, DPRD, BPK, BPKP, dan Bawasda. Dan yang ketiga, lembaga pengawas independen seperti KPK. Kemudian yang keempat, lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selain itu perlu adanya instrumen sebagai dasar hukum untuk memberantas dan perlu diambil tindak pidana korupsi. Untuk yang pembahasan yang kedua mengenai gerakan kerjasama internasional dan instrumen pencegahan korupsi. Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen, tata pemerintahan yang baik dan kerjasama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi. Selama ini, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan khusus yang berlaku sejak tahun 1957 dan telah diubah sebanyak 5 kali. Akan tetapi peraturan perundang-undangan yang dimaksud belum memadai, antara lain karena belum adanya kerjasama internasional dalam masalah pengembalian hasil tindak pidana korupsi. Selamat datang generasi anti korupsi. Selanjutnya,
saya akan membahas tentang tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi pemberantasan korupsi di Indonesia, mulai dari menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun membentuk peraturan perundang-undangan baru guna memberantas korupsi di Indonesia. Adapun peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, diantaranya yaitu ada delik korupsi dalam KUHP. Yang kedua ada peraturan pemberantas korupsi penguasa perang nomor PRT garing Perpu garing 013 garing 1950. Yang ketiga ada Undang-Undang nomor 24 dalam kurung PRP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Selanjutnya ada Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun undang-undang tersebut pada tahun 2001 diubah menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Materi selanjutnya yaitu peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Korupsi di Indonesia sudah sangat parah, sudah sulit diatasi. Selanjutnya yaitu gerakan anti korupsi adalah berbagai upaya yang dilakukan oleh komponen bangsa di Indonesia dalam mencegah terjadinya perilaku koruptif. Mahasiswa sangat memiliki peran penting dalam pemberantasan anti korupsi di Indonesia ini. Mahasiswa memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat dan idealisme yang dibuktikan bahwa mahasiswa selalu mempengaruhi peran penting dalam sejarah bangsa ini sebagai agen perubahan atau agent of change. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.